Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sabar yang bernilai ibadah yang terpuji itu ada di saat musibah itu terjadi, bukan setelah terjadi, setelah berlalunya waktu kesedihan. Karena itu semua orang mampu bersabar. Karena ia bersabar ataupun tidak, itu sudah terjadi. Perbuatan-perbuatan tercela yang telah ia lakukan telah berlalu. Ucapan-ucapan telah keluar dari mulutnya. Sikap-sikap dari dia juga telah ia lakukan. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah, musibah-musibah yang ada seperti tsunami, gempa bumi, banjir, meletusnya gunung, insiden lalu lintas dan sebagainya, itu adalah teguran dari Allah agar kita mempersiapkan diri. Itu adalah peringatan dari Allah bahwa kita semua akan mati, bahwa tidak ada satupun di antara kita yang mampu hidup anti malaikat maut. Untuk di dunia ini bolehlah ada sebagian orang yang bisa memiliki baju anti peluru, rumah anti petir, rumah anti gempa, kendaraan anti bom, anti peluru. Tetapi siapakah di antara kita yang mampu hidup anti malaikat maut? Walaupun dia seorang pasukan elit, walaupun dia memiliki rumah anti petir, anti gempa, anti bom, anti roket, tetapi siapakah di antara kita, sehebat apapun dia, sekuat apapun ototnya, dan sebanyak apapun hartanya, yang bisa hidup anti dan kebal malaikat maut? Mungkin di antara kita ada yang mampu kebal KPK, kebal hukum di dunia ini. Tetapi adakah di antara kita yang mampu hidup kebal kematian, anti malaikat maut? Namrud telah Allah matikan dengan seekor lalat. Dia seorang raja, orang number wahid, orang nomor satu di dunia, seorang yang sangat kuat fisiknya dan seorang yang sangat kejam. Dialah yang ingin memperkosa istri Nabi Allah Ibrahim yang bernama Sarah. Dia tidak bisa melihat ada wanita tercantik di negerinya, melainkan dia perkosa dan dia bunuh suaminya. Allah matikan dengan seekor lalat, bukan dengan roket, bukan dengan pesawat tempur, bukan pula dengan mobil-mobil tank, tetapi Allah matikan dia dengan seekor lalat. Kita ini lemah jamaah. Apapun status sosial kita, sehebat apapun kita, sekuat apapun otot kita, kita ini hamba Allah. Kita ini lemah. Tidak usah bersikap sombong. Berapa gaji Anda? Berapa kuat otot Anda? Berapa banyak harta Anda? Apakah Anda mampu hidup anti malaikat maut, kebal dari kematian? Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di tengah-tengah laut. Para raja telah mati, para perdana menteri sebagian mereka telah mati, sebagian orang-orang kaya mereka telah mati. Tidak ada yang mampu hidup kebal kematian, yang mampu hidup anti malaikat maut. Betapa banyak kejadian-kejadian yang menyadarkan bahwa diri kita ini lemah. Gempa terjadi, siapa yang mampu melarang? Mana pasukan-pasukan elit yang bisa melarang malaikat-malaikat jangan ciptakan gempa? Kalau berani menciptakan gempa, saya tembak. Siapa yang berani? Siapa yang mampu? Semua yang ditelan oleh Allah. Deking-deking maksiat pun ditelan oleh bumi, dibawa oleh tsunami. Orang-orang yang menjaga tempat-tempat prostitusi ditelan oleh bumi, dibawa hanyut oleh tsunami. Lemah kita jemaah yang dimuliakan Allah. Begitu pula ketika kita berada di angkasa di dalam pesawat, Allah goncangkan pesawat, semuanya beristighfar, mandu meratib yang berawat. Semuanya mengucapkan astagfirullah, semuanya ingat Allah, semuanya mengucapkan la ilaha illallah. Walaupun ketika dia mau naik pesawat tujuan penerbangannya adalah untuk bermaksiat. Begitu selamat dari pesawat, dia langsung masuk hotel untuk berzina. Padahal penerbangannya itu tujuannya untuk berjudi, untuk korupsi, untuk maksiat. Tetapi ketika pesawatnya digoncangkan oleh Allah, dia seorang yang berotot. Ketika di darat dia mampu membunuh, mengancam, mempersekusi, meneror, merampas. Tetapi ketika pesawat yang dia tumpangi digoncangkan oleh Allah, dengan suara yang keras dia mengucapkan astagfirullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Padahal waktu dalam pesawat cukup jauh dari Allah.